selamat pagi. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu prosa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama kita masuk ke masa atau periode Prabalai Pustaka. Yang pertama adalah periode Prabalai Pustaka. Periode Prabalai Pustaka atau bisa disebut Pujangga Lama itu berkembang sebelum tahun 1920-an. Periode ini bisa dibilang angkatan pertama, sebagai angkatan pertama sastra atau perkembangan sastra di Indonesia, di Nusantara. Karya dari angkatan ini biasanya berisi nasihat dan ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa lain dari bangsa yang memiliki pengaruh pada Nusantara pada saat itu, seperti bahasa Melayu, Belanda, Portugis, dan lain-lain. Contoh dari karya-karyanya bisa saya berikan yaitu Gurindam 12 dan Syair Perahu. Selanjutnya kita masuk ke periode Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Periode Balai Pustaka dan Pujangga Baru ini berkembang pada tahun 1920-an dan 1933. Periode Balai Pustaka ini berkembang pada tahun 1920 yang karya-karyanya biasanya berisi tentang kehidupan sosial. Sedangkan periode Pujangga Baru yang bersamaan dengan terbitnya sebuah majalah yang bernama atau berjudul Pujangga Baru pada saat itu banyak membahas tentang syarat akan kehidupan kebudayaan masyarakat pada saat itu. Berikut contoh-contoh yang dapat saya berikan tentang karya-karya sastra yang berkembang atau lahir pada periode ini. Kalian bisa lihat ada banyak sekali, mungkin kalian hanya pernah mendengar salah satu dari karya-karyanya atau mungkin semua. Selanjutnya periode kemerdekaan. Periode kemerdekaan atau bisa disebut juga angkatan 45 adalah angkatan yang paling terkenal dalam periode sastra Indonesia. Karya dari angkatan ini syarat akan perjuangan, itu sudah pasti, lantang menyampaikan kritik atas ketidakadilan yang masyarakat rasakan pada saat itu. Angkatan 45 ini juga bisa dibilang sebagai pejuang yang berjuang dalam tulisan. Berikut adalah karya-karya yang lahir pada angkatan 45. Mungkin kalian bisa melihat beberapa judul seperti Ateis dan Bukan Pasar Malam karya Pramudia Anantatur. Mungkin kalian sudah membaca semua contoh-contoh yang saya berikan, atau mungkin salah satu, tidak masalah. Selanjutnya kita masuk ke periode 1960-1970. Periode ini dikenal juga sebagai angkatan 66. Angkatan ini lahir pada saat situasi politik di Indonesia sedang penuh dengan gejolak, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960-1970. Karya-karya yang lahir dari periode ini bisa kalian lihat ada lumayan banyak, seperti Ziarah, Harimau-Harimau, Godlop, dan ya bisa kalian lihat contohnya. Mungkin kalian ada yang sudah membaca atau sekedar tahu judulnya. Selanjutnya kita masuk ke periode 1980. Periode 1990 ini biasa dikenal juga sebagai angkatan 80. Angkatan 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi di masyarakat.
Karya angkatan 80 ini membahas tentang romansa dan situasi politik pada masa itu dan kehidupan masyarakat tentunya, membahas tentang kehidupan masyarakat. Berikut contoh-contoh karya sastra yang lahir pada periode ini, seperti Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, Burung-Burung Manyar, dan lain-lain. Masuk ke periode 1990 hingga mungkin hingga 2000 ya, hingga sekarang ya. Jadi periode 1990 hingga sekarang dikenal sebagai periode reformasi. Angkatan sastra yang paling muda ini berkembang setelah masa reformasi pada tahun 1998. Karya dari angkatan reformasi sudah menggunakan latar kehidupan di masa modern dan ditulis dengan bahasa sehari-hari. Angkatan reformasi banyak memunculkan sastrawan perempuan, sehingga sastrawan perempuan itu jumlahnya setara dengan sastrawan laki-laki. Tokoh terkenal dari angkatan sastra reformasi diantaranya seperti Dewi Lestari, yang kalian tahu, dan Andrea Hirata. Berikut karya-karya sastra yang dapat kalian baca jika ingin membacanya, jika penasaran, jika kalian belum membaca, atau mungkin kalian sudah membaca. Berikut karya-karyanya, dan ini juga. Mungkin sekian dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti bisa bertanya di forum grup WhatsApp saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.